alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, diantaranya nikmat iman, Islam, serta nikmat kesehatan, yang mana dengan nikmat kesehatan tersebut masih dapat kita rasakan sampai saat ini. Saya, Sarah Zulfa Sobriyah, kelas 12B, selaku perwakilan dari kelompok 4 Fathul Majid, akan sedikit menjelaskan mengenai perkara utama penyebab kekafiran adalah ghulu terhadap orang-orang soleh. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apakah itu ghulu? Nah, jika teman-teman belum mengetahui hal tersebut, mari kita simak penjelasan sebagai berikut. Ghulu berasal dari kata ghala yaghlu ghuluwan, yang bermakna melampaui batas dalam ukuran. Yang dimaksud melampaui batas di sini bisa dalam hal mencela, memuji, beribadah, dan juga beramal. Ghulu ini juga ada bermacam-macam. Yang pertama, ghulu dalam akidah. Ghulu dalam akidah ini berkaitan dengan seluruh syariat Islam dan pokok masalahannya yaitu perkara akidah. Hal ini lebih berbahaya dibandingkan ghulu dalam perkara amal karena dapat menyebabkan manusia keluar dari agama Islam dan juga menyebabkan terjadinya perpecahan antara kaum muslimin. Adanya jamaah yang menyeleweng dari jalan yang lurus. Di antara yang termasuk ke dalam ghulu akidah ini yaitu berlebihan dalam mensucikan Allah. Mereka mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang tinggi dan juga indah. Ada yang mengingkari seluruhnya seperti Jahmiyah, ada juga yang mengingkari sebagiannya, atau bahkan ada pula yang mentakwil atau menyelewengkan dari makna yang sebenarnya kepada makna yang lain. Yang kedua, ghulu dalam ibadah, yaitu segala apa yang terkait baik satu bagian atau lebih dari satu bagian syariat Islam. Contohnya, sholat malam semalam suntuk. Ini termasuk orang-orang yang ghulu dalam amalannya. Padahal agama Islam dibangun atas dasar kemudahan dan menghilangkan segala bentuk kesulitan. Ghulu ini juga bisa berarti memanjangkan bacaan sholat. Hal ini pernah terjadi ketika zaman Rasulullah SAW. Beliau pernah menegur seorang sahabat yang memanjangkan bacaan sholatnya ketika sholat berjamaah sehingga membuat makmum merasa gelisah dan tidak nyaman. Perbuatan ghulu merupakan perbuatan yang dilarang di dalam agama Islam, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 171 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haq. Yang artinya, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan kepada Allah kecuali yang benar. Dalam hal ini, Islam memerintahkan kepada kita semua agar kita berlaku pertengahan atau tawasud dalam segala hal. Dengan demikian, tidak boleh seseorang bersikap ghulu terhadap hal apapun ataupun sebaliknya, ia meremehkan segala hal. Contohnya, ghulu terhadap orang-orang soleh dengan mengagungkan mereka, membuat patung yang menyerupai mereka, lalu akhirnya patung-patung tersebut mereka jadikan sebagai sesembahan. Pada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh, semua manusia itu bertauhid kepada Allah. Tetapi sejak zaman Nabi Nuh muncullah penyimpangan, kesyirikan atau kekufuran di muka bumi. Dikarenakan kaum Nabi Nuh terlalu mengagungkan orang-orang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Yang artinya, mereka kaum Nabi Nuh berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan janganlah sekali-kali kamu meninggalkan
penyembahan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Quran Surat Nuh ayat 23. Ibnu Abbas mengatakan ini adalah nama orang-orang soleh ketika zaman Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal, Syaitan membisikkan kepada kaum Nuh agar mereka membuat patung atas nama mereka. Lalu, setelah kaum Nabi Nuh menerima bisikan tersebut, di saat itu, patung yang mereka buat belum dijadikan sebagai sesembahan. Tetapi, setelah para pembuat patung meninggal, ilmu agama juga dilupakan. Barulah di saat itu, patung yang mereka buat tadi dijadikan sebagai sesembahan. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa banyak para ulama salaf mengatakan ketika setelah mereka meninggal, banyak orang yang berbondong-bondong mendatangi kuburan mereka. Kemudian mereka membuat patung yang menyerupai orang-orang saleh tersebut, lalu akhirnya mereka jadikan sebagai sesembahan. Namun, hal ini juga tidak hanya terhenti sampai masa Nabi Nuh saja. Hal ini juga terjadi dari masa ke masa sampai sekarang. Sampai terjadi pula ketika zaman Bani Israel. Kaum Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Kaum Nasrani juga mengatakan bahwa Al-Masih adalah putra Allah. Lalu, bagaimanakah cara agar kita selamat dari sifat gulu tersebut? Berikut caranya. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Takwa adalah solusi dari segala bentuk permasalahan. Yang kedua, berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang ketiga, mendekat kepada ilmu dan ulama, karena tanpa ilmu dan juga tanpa bimbingan ulama, manusia akan tersesat. Kemudian yang terakhir, berteman dengan orang-orang yang baik. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.